Sebelum saya alihkan ke MC Bu Jamile, untuk publikasi biasanya kita di awal, nanti setelah ini baru kita publikasi karena ada beberapa poin yang mau diambil tentang budaya dan pelestariannya. Baru setelah sore ini kita naikin di dalam media. Jadi kalau kemarin yang pertama kita media dulu naik baru acara. Nah hari ini mau dibalik. Jadi acara dulu baru kita publish ke media. Tapi draft dari Bang Asari sudah masuk. Prof. Agus juga masuk, tinggal dari ketua umum LKB nih Bang Imbung yang belum. Jadi biar aneh rapi, nanti aneh share. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya langsung diserahkan kepada Pak Jamile. Mana Pak Jamile nih? Pak Jami? Pak Jami? Oke, baik Pak. Bang Yaya jangan ngomong ya. Silakan Pak Jem. Oke, baik Bapak Ibu, acara akan segera kami mulai. Sebelum kami mulai, kami mohon untuk bisa nanti mute-nya tetap dimatikan terlebih dahulu, kecuali kami persilahkan agar nanti suaranya tidak terlalu ngedelay. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan untuk bisa menghadiri acara ini walaupun melalui virtual Zoom. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Haji Beki Mardani, selaku Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi. Kemudian Bapak Dr. Asari, beliau merupakan Direktur Eksekutif Gerbang Betawi. Yang kami hormati pula Bapak Profesor Dr. Agus Suradika, selaku Dewan Pakar Gerbang Betawi. Bapak Haji Yahya Andi Saputra, Budayawan Betawi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan, kami mengucapkan selamat datang dalam program kuliah batch 2 Gerbang Betawi dengan materi kuliah pada hari ini, posisi masyarakat Betawi, budaya, adat, dan kemasyarakatan Betawi. Marilah kita mulai acara ini Rabu 2 Desember 2020 dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai acara ini, marilah kita dengarkan pembacaan puisi oleh Bapak Haji Yahya Andi Saputra. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, empok, semuanya, wabil khusus none kita yang cakep, yang membawa acara hari ini. Bang Agus senyum-senyum begitu, jangan senyum-senyum gitu, kan kita jadi kagak enak hati, Bang. Ya, terima kasih Bang Azhari dan semua kawan-kawan yang ada di sini. Wabil khusus Tuan Dr. Kusni yang sudah mempersilahkan saya untuk mengekspresikan kepenyairan saya. Jadi saya ingin membacakan puisi dari buku baru saya ini yang berjudul Cerita dari Dapur. Nanti saya pengen ini Gerbang meluncurkan ini juga secara daring ya, dan beberapa kawan barangkali bisa secara luring gitu untuk membacakannya gitu ya. Jadi gabungan antara daring dan luring untuk membahas buku ini. Dan salah satu buku yang saya baca yang akan saya baca di sini adalah ya dari judul buku ini, Cerita dari Dapur. Kepada emak. Seperti petuah leluhur yang dipahat pada puluhan perkakas. Dapur menjadi ruang bertutur, melebur riwayat, memperkokoh pergantian generasi, dan mempertegas jati diri.
Tungku mempertegas tugas mengisi kehangatan berbagai adonan dan berbagi isi hati. Kau baca dan cermati. Aku ingin kau menjadi saksi. Ucap Uyut sebelum akhirnya mupus persis pukul 1 malam saat hening dan gerimis. Uyut menjadi legenda. Di jari-jarinya tumbuh hati bermekaran cinta kepada seluruh penghuni dapur. Semua menjadi mulia. Tidak hanya pendaringan, tempayan, anglo, dandang, kukusan, bakul, wajan, sodet, cobek, parutan, talenan, centong, kayu bakar. Tetapi saringan teh, ayakan, sangku, dingklik, tutup saji, teko, kendi, dan semua penghuni dapur dijunjung mulia. Terutama api dan ratusan bumbu dapur menjadi panglima utama. Dapur kehilangan ceria, bahkan menjadi dingin. Nyak tua pun pergi sesudah lebaran anak yatim. Emak menjadi kikuk bagaimana memperlakukan perkakas dapur. Pendaringan yang biasanya tak pernah kosong, kini mungkin lupa warna dan bau beras. Anglo, tronggok lupa kayu bakar, atau arang dan asap yang sangit. Dandang, kukusan, centong, dan bakul ditaburi debu dan menjadi rumah galang gasi. Dapur kehilangan harisma. Dapur tak lagi wangi kayu bakar. Ia bernyawa listrik. Hangatnya alangkah angkuh dan hambar. Rice cooker, dispenser, dan mixer mentahbis diri menjadi penguasa baru, dominan dan otoriter. Bumbu kemasan plastik laksana raja dan ratu penuh pesona. Irama gemertak gilasan pengulekan pada cobek menghaluskan ketumbar atau lada atau kemiri hilang. Suara lengkuas, serai, jahe yang digeprek, raib diterjang desing mixer. Di dapur, istriku, apalagi putriku, bukan juru masak. Ia hanya akrab dengan handphone. Pada waktu makan, di meja makan, hidangan selalu tersedia. Siapa juru masak sesungguhnya? Telepon genggamnya menyimpan ribuan kopi dan restoran yang ada. Dan istriku alih-alih menulis kata dandang dan kukusan, kata dapur tak ada dalam buku hariannya. Terima kasih. Mantap. Oh, luar biasa Bang, luar biasa. Keren Bang Yaya. Bang Yaya, aneh rekam, Bang Yaya. Bang Yaya aneh rekam, tapi pas Bang Yaya nyebut nama Kodamilnya tadi ada rekam tuh. Jangan perlu khawatir. Itu rahasia umum dong, jadi jangan umbar, kita malu. Tapi masih ada kurangnya, kurang kucing dapur. Oh iya. Jadi kucing garong itu. Kalau ada yang berminat ini memang ini sudah ditangani oleh oleh Po Fajriah Nurdiarti. Kalau ada yang berminat
ini sebetulnya dari saya gratis, tapi Popo Ajriah bilang jangan sampai digratisin Bang apa-apa. Jadi orang kurang bertanggung jawab katanya begitu. Jadi sama Popo Ajriah luar biasa. Pintar juga dia ngomongnya. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pengantar kuliah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Asari. Kepada Bapak Dr. Asari dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi, Bang Eki Mardani, yang terhormat abang-abang dan kelompok pengurus harian Gerbang Betawi, yang terhormat Abang Profesor Dr. Agus Suradika selaku pemateri, serta abang-abang kelompok cangking dan peserta kuliah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita tetap diberikan kelancaran serta kesehatan dalam menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai penerus janji-janji leluhur orang tua kita untuk tetap membangkang suku Betawi. Selawat dan salam juga tidak lupa, marilah kita panjatkan pada utusan yang selama ini menjadi tauladan kita bersama, baik kehidupan individu, sosial masyarakat, maupun dalam kehidupan yang menjadi tugas kita sebagai pemimpin umat. Kali kedua, Gerbang Betawi melaksanakan program kuliah pekan sebelumnya dengan sejarah kebetawian. Kali ini tema kuliah kita tidak kalah menarik karena kita selaku orang Betawi harus tahu di mana posisi orang Betawi di tanahnya sendiri. Orang Betawi harus dihitung sebagai suku asli yang mendiami Jakarta. Melalui kuliah kedua inilah kita akan mengulas di mana sebenarnya posisi orang Betawi, baik secara budaya, organisasi, dan interaksi kemasyarakatan Jakarta. Banyak orang bilang Betawi itu tertinggal secara kesukuan, namun terdepan dalam kewilayahan. Abang-abang kelompok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengantar, saya ingin mengawali dengan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah secara prinsip yaitu memberikan ruang setiap budaya dapat tumbuh dan berkembang. Untuk itulah negara menjamin dalam konstitusi kepada semua pihak terkait pengembangan maupun menumbuh kembangkan Betawi sebagai budaya dan kekayaan Indonesia. Pada perspektif kesukuan, otonomi juga memberikan ruang bagi masyarakat secara individu maupun berkelompok dalam satu wilayah agar dapat berinteraksi baik secara ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Singkat kata, otonomi adalah metamorfosa antara budaya dan interaksi orang Betawi saat ini yang diperlukan agar berdampak
pada kekuatan ekonomi, politik, dan kesukuan orang Betawi. Abang-abang dan kelompok yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita bersyukur dan berbahagia. Predikat sebagai warga negara Indonesia yang mendiami ibu kota negara. Prestasi sebagai suku asli tanah Jakarta secara alamiah akan terus dituntut sebagai konsekuensi dari lalu lintas manusia yang tidak akan pernah beristirahat. Pembangunan akan menjadi miniatur pesatnya perkembangan wilayah tanah asal, namun tidak akan berdaya guna ketika orang Betawi tidak turut serta menjadi bagian dari pembangunan. Ada petua orang tua, jangan selalu memandang ke depan. Sekali tengoklah ke belakang. Ke depan adalah tujuan, ke belakang adalah nilai. Dengan kata lain, orang Betawi harus berpandangan ke depan, tapi jangan melupakan nilai-nilai yang menjadi tradisi dan sejarah orang Betawi itu sendiri. Dua soal inilah yang harus dijawab oleh orang Betawi untuk menjaga harga diri dan marwah orang Betawi. Kalau kita bandingkan, wajah Jakarta saat ini memang berbeda dengan wajah Jakarta tempo dulu. Jakarta yang terus berbenah, mempersolek dirinya, gedung-gedung yang menjulang tinggi, moda transportasi yang terus ditata, bahkan laut pun menjadi sasaran memperluas wilayah daratan dengan alasan semua pembangunan harus terintegrasi. Akan tetapi, di balik cepatnya pembangunan, nilai-nilai atau tradisi orang Betawi berjalan lambat, bahkan tertinggal. Nilai atau dengan sebutan lain, kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan seperangkat nilai tentang kebijaksanaan, kearifan, dan keluhuran yang menjadi cara pandang masyarakat dalam memandang lingkungannya. Dua hal ini belum berintegrasi antara kearifan lokal yang bersentuhan secara langsung pada orang Betawi dan kebijakan pembangunan yang secara fisik begitu megah yang dapat dirasakan oleh warga negara Indonesia yang datang ke tanah Betawi. Sejatinya, kearifan lokal dapat ditempatkan sebagai sumber moral dalam pembangunan. Diperlukan adanya upaya taktis dalam mengintegrasikan nilai kearifan lokal secara kolektif antara orang Betawi dengan pemangku kebijakan. Manakala terjadi akumulasi antara masyarakat dan pembangunan yang terintegrasi, tidak saja sebatas fisik, namun keberadaan nilai kebetawian dapat hidup dinamis dan saling berdampingan. Meskipun dalam prakteknya terdapat pengembangan kearifan lokal. Hal ini tidak cukup hanya sebatas simbol yang dapat ditemukan di kantor-kantor pemerintahan, baik dalam bentuk semboyan, pepatah, nyanyian, ataupun perayaan-perayaan yang bersifat seremoni. Jauh dari itu, ke depan orang Betawi harus menguasai ekonomi dan politik tanpa harus melupakan nilai-nilai budaya Betawi, nilai-nilai moral para leluhur kita
nilai-nilai kebijaksanaan yang sudah terbangun, dan nilai-nilai yang selalu dijaga sebagai bentuk kekayaan orang Betawi di bidang budaya, ormas, dan pluralisme masyarakat Jakarta. Esensi dari mengintegrasikan nilai kearifan lokal yaitu keterlibatan orang Betawi secara langsung dalam setiap penyusunan perda atau kebijakan lainnya. Saya ingin kembali tekankan, pengembangan kearifan lokal adalah untuk menjaga moral. Betawi memang harus dijaga. Akan tetapi, bagaimana kita menjaga Betawi, ini sangat bergantung pada orang Betawi dalam mempengaruhi kebijakan. Dalam hal ini, melalui perda, kekuatan ekonomi, dan kemauan politik Betawi. Abang-abang dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ditulis dan dipublikasikan agar kesadaran masyarakat Betawi meningkat. Jangan dibiarkan tertinggal sebagai sejarah. Di pihak lain, faktor kepemimpinan menjadi kendala utama dalam menjaga Betawi sebagai kekuatan. Lemahnya kepemimpinan orang Betawi selama ini merupakan salah satu faktor sulitnya orang Betawi menjadi gubernur. Demikian kiranya pengantar yang dapat kami berikan. Kami juga sangat berterima kasih sekali lagi atas Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi yang bersedia menjadi keynote. Dan tentunya juga kepada Bang Profesor Agus Suradika yang bersedia menjadi pemateri pada acara hari ini. Demikianlah sambutan saya yang singkat ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para peserta kuliah pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas ya kampanye pilgub itu Bapak Dr. Azhari. Selanjutnya penyampaian keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Beki Mardani. Kepada Bapak dipersilahkan. Mantap, Bang Beki. Masih senyap, Bang Beki? Pak, masih di mute? Mute-nya. Ya. Kasih. Okay. Mantap, Bang Haji. Terima kasih, Mpok kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu melalui media udara. Tentu saja yang pertama saya ingin menyapa abang kita, senior kita, Direktur Eksekutif dari Gerbang Betawi, Bang Dr. Azhari. Senior kita juga, Prof. Agus Suradika. Terus saya melihat ini juga beberapa teman-teman, ada dari ini Bang Maja, dari LKMB, Jawa Barat ya, Bekasi, yang selalu aktif kita lihat. Kemudian Abang Empo semua yang berbahagia, Bang Usni sebagai motor penggerak daripada kegiatan kita. Saya kira apa yang dikemukakan oleh Bang Azhari tadi itu merupakan intisari dari problem masyarakat Betawi. Saya ingin memulainya dari beberapa
pernyataan, ungkapan yang menurut saya ini setidaknya menggambarkan problem kemasyarakatan kita itu. Yang pertama, seingat saya di 2 kesempatan HUT Kota Jakarta, itu Pak Anies selalu bilang, kita harus berterima kasih kepada masyarakat Betawi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya teringat ini mungkin semacam apa ya tepatnya, semacam ungkapan dari senior kita juga, itu Bang Nanang Nur Fitri. Itu kalau yang aktivis mahasiswa Betawi pasti kenal. Bang Nanang ini terus berprofesi sebagai profesional ya di Garuda Indonesia. Saya ingat betul ketika persiapan Mubes Bamus Betawi tahun 2012 ya kalau nggak salah itu, Bang Nanang bilang begini, gila nih, udah 30 tahun gue tinggalin organisasi Betawi, masih kayak gini juga, jalan di tempat. Itu ungkapan Bang Nanang. Itu ungkapan yang kedua yang ingin saya lontarkan. Dan yang ketiga, yang agak baru, ketika kemarin kita dengar seorang anggota DPRD DKI dari Partai Golkar, Bang Jamal, itu dengan heroiknya bilang bahwa pemerintah DKI harus memberikan hibah 100 miliar kepada masyarakat Betawi. Itu ungkapan yang ketiga. Dan yang keempat, hari ini kita lihat beberapa kampus seperti Universitas Muhammadiyah, Asyafi'iyah, UIN Jakarta, UNJ, UNAS, itu sudah terbentuk yang namanya Pusat Studi Betawi. Nah, dari 4 ungkapan fakta tadi, saya ingin berlanjut kepada masuk kepada hal yang lebih jauh. Nanti keempat yang saya kemukakan tadi akan menjadi benang merah daripada isi apa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu saja saya ingin menyinggung sedikit tentang keorganisasian masyarakat Betawi, seperti yang disinggung tadi Bang Asari. Kalau kita lihat organisasi masyarakat Betawi, tentu saja kalau secara historis yang paling monumental adalah ketika Muhammad Husni Tamrin membentuk Perkumpulan Kaum Betawi tahun 23. Kemudian saya kira hasil daripada buah pikir Bang Tamrin itu, alhamdulillah kaum Betawi itu dihitung dalam prosesi Sumpah Pemuda tahun 28. Di mana di situ ada pemuda kaum Betawi. Di mana juga ada Bang Rohan, itu ada tokoh kita, tokoh pemuda kita, Bang Royani Suhud, itu ikut di dalam deklarasi Sumpah Pemuda. Itu organisasi katakanlah yang paling tua tentang Betawi yang bisa kita telusuri. Yang kemudian kita beranjak setelah kemerdekaan, walaupun perannya tidak terlalu signifikan, waktu itu kita kenal apa yang disebut misalnya Kobra, Korps Bambu Runcing, yang dipimpin oleh Imam Syafi'i. Dan beliau kita tahu juga pernah menjadi salah seorang Menteri Keamanan Jakarta, walaupun cuma 1 bulan lebih ya. Itu. Nah,
Kalau kita lihat setelah itu, maka organisasi-organisasi yang terbentuk setelah 65 itu rata-rata menjadi alat politik penguasa. Kita bisa sebutkan misalnya, kita tahu bahwa zaman Orde Baru itu kan kekuasaan politik didominasi oleh Golkar yang merupakan 3 kekuatan pilar utama, yaitu birokrasi, kemudian TNI, dan partai, yaitu Golkar. Nah, organisasi masyarakat Betawi itu mulai lahir di era 70-an. Yang sekarang eksis ya, saya ingin bicara yang eksis saja. Kalau boleh kita sebut, misalnya, tahun 76 itu lahirlah LKB sebagai buah dari Pralokakarya Kebudayaan Betawi yang diinisiasi oleh Pemprov DKI, oleh masyarakat Betawi dan kalangan perguruan tinggi. Dalam hal ini waktu itu adalah Universitas Indonesia. Ketika itu terbentuklah yang namanya LKB, yang tugasnya yaitu upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan masyarakat Betawi, budaya Betawi. Setelah itu, masih dalam kisaran tahun 76, juga lahir terbentuk organisasi yang disebut Permata, yaitu Persatuan Masyarakat Jakarta Muhammad Husni Tamrin. Nah, ini cikal bakal menurut saya yang secara genuin ketika itu tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh Betawi yang ketika itu lahir dari idealisme kebetawian. Makanya 2 tahun kemudian juga lahir namanya KMB, Keluarga Mahasiswa Betawi, yang diinisiasi oleh senior-senior kita di Universitas Indonesia. Kemudian ada juga kalau ketika itu misalnya tahun 82 Bamus Betawi. Itu kan pendirinya ada Permata, ada LKB, KPB, IKB Anda, ada Ikrar. Itu beberapa organisasi Betawi yang mendirikan Bamus Betawi. Namun perlu kita ketahui, pendirian Bamus Betawi tahun 82 itu tidak lepas dari yang tadi saya bilang, menjadi tanda petik alat politik Golkar. Kita tahu pemilu tahun 77, Jakarta itu dikuasai oleh P3. Satu-satunya daerah yang ketika itu di luar Golkar adalah Jakarta. Kita tahu tokoh-tokoh P3 saat itu seperti almarhum Ibu Hajah Tuti Alawiyah, almarhum Zainuddin MZ, ada juga Bang Ridwan Saidi, dan tokoh-tokoh Betawi itu rata-rata bernaung di P3 ketika itu. Nah, setelah 40 tahun, saya kira kita harus berani jujur mengatakan bahwa Bamus itu lahir sebetulnya, kalau istilah politik Bang Husni bilang, untuk menggembosi P3 di Jakarta. Menggembosi. Kenapa? Karena menghadapi pemilu 82, di mana di Jakarta 77 dikuasai oleh P3, maka tahun 82 Golkar ingin menguasai Jakarta, maka dibuatlah payung ketika itu yang namanya Bamus Betawi. Seingat saya, KMB, Mahasiswa Betawi termasuk yang tidak setuju ketika itu. Itu fakta sejarah, saya kira. Kemudian setelah reformasi, ada lahir Porkabi, ada lahir FDR, itu baru tahun 2001. Gitu. Dan sekarang setelah reformasi, bahkan sudah ratusan organisasi yang pakai nama Betawi.
Nah, dari fakta-fakta itu, kalau kita lihat sebetulnya idealismenya itu bagus sekali. Misalnya hampir di semua ADART organisasi kebetawian selalu menyebut tujuannya adalah mengangkat harkat dan martabat masyarakat Betawi. Tujuannya mulia. Nah, masalahnya adalah kita belum tuntas soal harkat martabat masyarakat Betawi itu yang seperti apa sih? Gitu. Ini yang saya kira menjadi PR kita ke depan. Nah, saya secara common sense saja, yang namanya harkat martabat itu atau marwah tadi yang disebut oleh Bang Azhari, tentu saja ya status sosial, status ekonomi, kemudian politik, dan juga pendidikan. Kalau 4 indikator itu kita jadikan alat ukur dari harkat dan martabat masyarakat Betawi, maka kita harus jujur, harus berani mengatakan secara komunal, secara kemasyarakatan, secara perkauman, kita memang masih katakanlah minor, masih tertinggal. Kalau secara personal mungkin Bang Azhari sukses, Prof. Agus sukses, Bang Husni sukses, Bang Jamal sukses di mana-mana, gitu loh. Secara personal. Tetapi secara perkauman, kaum Betawi secara kolektif kita masih dicitrakan sebagai orang yang tertinggal. Tadi Bang Azhari bilang begitu kan? Tertinggal, diberikan stereotip suka jual tanah, kemudian pendidikannya rendah, itu. Nah, maksud saya gini, terlepas daripada bagaimana orang menstigma kita, itu sebetulnya yang harus kita telusuri, kita coba selami. Kalau Profesor Parsudi Suparlan itu bilang, berbagai stigma, berbagai stereotip, khususnya bagi orang Betawi di Jakarta, itu disebabkan oleh satu hal, yaitu perebutan sumber-sumber ekonomi. Kita sedemikian rupa di stigma, sedemikian rupa agar kue ekonomi Jakarta itu diambil oleh orang lain, begitu. Nah, kita secara kolektif, menurut saya dulu para senior kita yang membentuk organisasi harus menuntaskan itu. Nah, kalau kita coba telusuri lebih jauh, kenapa stigma tadi, kemudian pendidikan secara perkauman masih rendah, ekonomi kita ini terus kita makin tergusur dan lain-lain. Salah satu sebabnya menurut saya adalah soliditas kita sebagai satu kaum itu masih rendah. Buktinya mana? Buktinya kita lihat dengan banyaknya organisasi kebetawian yang jumlahnya 100, itu menunjukkan bahwa semua ingin menjadi pimpinan, semua ingin menjadi jagoan, gitu loh. Semua ingin mengibarkan bendera masing-masing, gitu loh. Sehingga stakeholder, pengambil kebijakan itu bingung. Ini kita address-nya buat Betawi di mana nih? Kita mau ngomong sama siapa nih? Gitu kan? Itu. Ini menjadi katakanlah perhatian kita. Kenapa itu penting? Soliditas kita. Karena tadi. Karena agar pengambil kebijakan yang punya otoritas bisa berdialog, bisa untuk mengambil kebijakan, ya apakah itu yang sifatnya afirmatif ataupun sifatnya politis,
kepada alamat yang benar gitu. Nah, ini dua hal. Nyambung tadi apa yang saya kemukakan pertama ketika Bang Jamal bilang hibah masyarakat Betawi 100M. Gubernur bilang kita harus berterima kasih kepada masyarakat Betawi. Nah, tetapi implementasinya dari situ itu yang belum nyambung. Karena tadi alamat yang bisa diajak ngomong ini masih ya belum percaya diri gitu ya, belum firm gitu. Padahal Gubernur secara tidak langsung ingin menyatakan masyarakat Betawi dengan nilai-nilai sosial budayanya yang demokratis, yang egaliter, yang agamis, itu sudah sangat berjasa bagi pembangunan Jakarta dan bahkan Republik ini, gitu loh. Karena nilai-nilai budaya Betawi itu mampu menjadi perekat dari nilai-nilai budaya yang ada di Nusantara, gitu. Nah, cuma sayangnya kembali ketika Undang-Undang 29 2007 tentang Ibu Kota Negara ini tidak terakomodasi. Kita cuma diwakili oleh satu kata, satu pasal, yaitu bahwa di pasal 26 itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi bersama budaya lain yang ada di Jakarta. Kita cuma satu pasal itu ada di Undang-Undang 29 tentang Ibu Kota Negara. Di sana tidak menyebut bagaimana tentang misalnya nilai-nilai yang tadi demikian berjasa bagi Jakarta dan Republik, bagaimana hak-hak atas tanah di Jakarta ini itu tidak sama sekali diabaikan. Nah, saya tidak tahu ketika itu nih tokoh-tokoh kita tidur atau terlena begitu. Itu kembali menjadi sebuah introspeksi bagi kita semua. Nah, di ujung-ujung saya ingin bilang begini. Fakta hari ini, kalau kita lihat, masyarakat Betawi secara data yang bisa kita pakai adalah sensus 2010. Karena sensus 2020 kemarin mau sensus kena COVID, jadi BPS belum merilis hasilnya kan. Nah, kalau melihat data 2010, maka orang Betawi di Jakarta itu sudah makin susut, udah nomor 2 ya, sekitar 27%-an. Sementara migrasi ke Depok, Bekasi, Tangerang itu sudah mendekati 20%. 20%. Dan dari sensus yang pakai model assessment itu, self assessment, di mana si narasumber, si orang itu ditanya pengakuannya, maka menurut saya ini cukup valid karena yang ditanya adalah misalnya Bang Lai. Bang Lai ditanya sama si pewawancara itu, Bapak orang mana? Dia ngaku Betawi. Gitu loh. Misalnya ditanya lagi tadi, misalnya Bang Maja tuh di Bekasi ditanya ngakunya mana? Dia ngaku Betawi gitu. Artinya ini valid gitu menurut saya secara metodologi. Nah, dari data sensus itu juga kita tahu bahwa ternyata Betawi itu adalah 7 etnis terbesar di Indonesia. Setelah Jawa, Sunda, ada Minang, Melayu, Madura, Batak, nah ada Betawi. Dan Betawi juga ternyata bukan hanya betah di wilayah, dia ada di seluruh provinsi Indonesia. Gitu. Ini fakta-fakta, data-data yang mungkin harus kita cermati ke depan gitu ya. Nah, melihat data itu, maka posisi hari ini saya kira ini juga yang akan dilakukan oleh LKB, bahwa pada tanggal 10, Bang Maja, kita rencana LKB itu akan mengundang teman-teman aktivis organisasi kebetawian yang ada di Bekasi, yang ada di Depok, yang ada di Tangsel dan Tangerang. Kita akan bersilaturahmi. Kenapa?
Karena ternyata sekarang ini wilayah budaya Betawi itu memang sudah begitu faktanya, sudah semakin meluas. Jadi kita yang ada di Jakarta ini sudah harus membuka mata kita bahwa bicara Betawi, kita nggak bisa bicara cuma Jakarta. Kita harus bicara saudara-saudara kita yang ada di Depok, Bekasi, Tangerang, Tangsel, dan seterusnya. Itu faktanya. Karena dia sudah 20% dari orang Betawi sudah berada di sana secara administrasi. Itu yang berikutnya, tantangan yang terbesar buat kita ke depan adalah bahwa katakanlah penetrasi terhadap Betawi di ibu kota, ya semua sosial, politik, dan budaya itu semakin kencang, semakin masif. Apalagi dengan sekarang sosial media itu, internet itu sudah menjarah lebih dari 150 juta orang penetrasinya. Artinya kalau kita di Jakarta otomatis. Nah makanya ini juga nanti berkenaan dengan strategi, dengan rencana-rencana kita ke depan. Itu. Dan yang berikutnya, tadi yang saya bilang, Bang Jamal bilang, hibah untuk masyarakat Betawi 100M, dan Bang Azhari sangat concern soal politik. Ukurannya apa? Ini memang menjadi salah satu ukuran juga secara politik, yaitu kalau ditanya eksistensi satu kaum itu akan terlihat kalau kaum itu banyak orang-orangnya yang duduk di jabatan publik. Nah, kita posisinya juga rendah gitu loh. Posisi orang kita yang punya posisi jabatan publik. Karena itu menjadi salah satu indikator. Sekarang ini di DPRD DKI ada 24 orang Betawi yang duduk di DPRD. Sayangnya, 24 dari berbagai partai ini belum mampu mengagregasi aspirasi politik Betawi. Kenapa? Ya selain memang kita tahu bahwa mereka ini oleh praksinya, oleh partainya, tetapi tadi secara kaum, soliditas, ini kita nih belum nyambung gitu loh. Saya melihat belum nyambung. Walaupun secara personal kita sudah, tetapi sebagai satu kaum belum. Sehingga aspirasi politik Betawi itu belum mampu diagregasikan oleh teman-teman kita yang ada di DPRD. Sehingga kebijakan-kebijakan yang lahir dalam misalnya politik anggaran dan lain-lain itu masih jauh dari memuaskan. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, menurut saya ke depan melalui gerbang dengan kuliah-kuliah ini dan organisasi yang demikian banyak, memang PR-nya menjadi banyak dan harus kita kerjakan sama-sama. Misalnya begini, untuk organisasi, kalau saya sih menyarankan, itu seharusnya tidak sebanyak itu. Kita melakukan fusi. Sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kompetensinya. Misalnya, LKB, sejak awal memang dia adalah upaya pelestarian pengembangan budaya. LKB. BAMUS itu sejak awal sudah politis, sosial kemasyarakatan. Oke, urusin itu. Nah, gerbang sebagai satu gerakan yang lahirnya menurut saya luar biasa karena diinisiasi oleh para tokoh-tokoh akademisi yang luar biasa juga. Maka menurut saya gerbang juga harus fokus pada keahliannya, yaitu apa? Melahirkan pemikiran-pemikiran yang strategis, pemikiran-pemikiran yang inovatif, bagaimana membangun tadi memberdayakan masyarakat Betawi, misalnya dalam bidang ekonomi, dalam bidang SDM. Kalau gerbang bisa fokus itu saja, itu udah luar biasa. Nah, saya jadi teringat, ini saya lihat Bang Jul. Dulu Bang Jul
senior kita ini di UI itu menginisiasi adanya beasiswa untuk waktu itu untuk teman-teman kita, anak-anaknya yang kuliah. Itu alumni-alumni KMB UI memberikan ya semacam infak atau apa begitu, kita kumpulkan dan kita peruntukkan untuk beasiswa. Saya kira ini harus kita perluas. Harus kita perluas. Kenapa? Karena saya termasuk yang ada di bawah gitu, termasuk orang yang banyak ditemui oleh saudara-saudara kita untuk mencari beasiswa dan lain-lain gitu. Padahal di DKI kita tahu dia punya Yayasan Beasiswa Jakarta. Di Bajis, di Basnas ada beasiswa. Tetapi itu tadi, tidak ada keseriusan dari kita untuk nanganin hal-hal yang kayak gini. Semua kita sibuk dengan masing-masing gitu loh. Nah, maksud saya gini, problem ini bukan kita nggak tahu. Nah, Gerbang menurut saya bisa fokus di situ. Karena yang lain maunya hit and run. Organisasi kita itu hit and run. Udah, dia bisa tampil di sini, udah selesai. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Nah, jangan juga nanti, mohon maaf Bang Azhari, Gerbang jangan ikut genit-genitan mau ngurusin semua. Itu nggak mustahil. Kenapa? Pertama, udah dari sisi usia itu memang senior-senior, bisa kehabisan tenaga gitu. Kalau mau ngikutin model-model ormas. Tetapi pemikiran, gagasan, itu Gerbang bisa melakukan itu. Itu. Yang kedua, yang juga yang mendesak, kalau Bang Azhari ingin saya kira bagaimana menyambungkan aspirasi kita, kondisi-kondisi yang tadi itu nyambung kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di lembaga legislatif. Nah, kenapa? Kalau tadi saya di awal menyebut Tamrin sebagai contoh, Tamrin itu memikirkan bagaimana masyarakat yang nggak punya lapangan bola, dia bikinin hibah, PIY, lapangan bola, bagaimana mikirin kampung yang becek, ada program itu perbaikan kampung, memikirkan penghapusan tanam paksa di Delhi, segala macam. Nah, anggota dewan kita kan bisa sebetulnya menyerap aspirasi-aspirasi dari problem-problem kita, gitu loh. Nah, saya sendiri nggak melihat bagaimana misalnya anggota DPRD kita ketika reses misalnya berdialog dengan kita gitu, dengan organisasi Betawian misalnya, dengan Gerbang dan lain-lain. Itu tidak terlihat. Bagaimana anggota DPR perwakilan Jakarta misalnya juga menyerap aspirasi kita, gitu loh. Nah, semua ini membutuhkan kerja bareng, membutuhkan kebersamaan, kesadaran bersama untuk mengubah. Sehingga apa yang Bang Azhari tadi ungkapkan, ada cita-cita, ada keinginan yang demikian luhur, itu insya Allah dalam 20-30 tahun itu terjawab. Tidak seperti statement Bang Nanang ketika mau rapat Bamus. 30 tahun gue tinggalin organisasi Betawi, masih kayak gini juga. Dan jangan sampai nanti 30 tahun ke depan, nanti ada lagi yang bilang, 30 tahun, 60 tahun Betawi masih jalan di tempat. Saya kira itu mudah-mudahan ini bisa menjadi introspeksi dan juga retrospeksi buat kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Beki Mardani. Selanjutnya yaitu acara inti kuliah batch kedua dengan tema posisi masyarakat Betawi, budaya, adat, dan kemasyarakatan Betawi yang akan disampaikan oleh Profesor Agus Suradeka. Kepada Bapak dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sampai-sampai kita hormatin Ketua Umum LKB Bang Beki Mardani, Ketua Gerbang Betawi, abang kita Bang Dr. Azhari, abang-abang kita para senior yang alhamdulillah ini banyak banget yang datang. Ada Bang Yoyo, ada Bang Yahya, ada Bang Imbong, banyak banget nih. Semuanya aja yang saya hormati. Saya sebetulnya agak grogi nih kali kuliah hari ini nih ya, karena yang datang para senior semua. Dan yang kedua, materi saya udah habis diborong sama Bang Beki. Tadi juga pengatur Bang Azhari. Dan sebenarnya Bang habis. Ya udah, kita langsung diskusi aja kalau gitu. iya. Masih banyak. Dan sebenarnya yang paling pas saya bicara ini Bang Abdul Khair nih, dosen kita yang di UI ya. Beliau banyak menulis soal kebetawian. Nah, saya kira PowerPoint udah saya siapin, beberapa poin tadi sudah disampaikan oleh, ini PowerPoint-nya nggak usah di ini deh. Pak Jami, PPT-nya nggak usah, kita diskusi gini aja ya. Yang pertama, saya mengajak teman-teman semua untuk kita mendoakan moga-moga Pak Gub kita, Pak Wagub, yang terkena COVID bisa segera sembuh ya. Bisa segera aktivitas seperti biasa. Ya, beliau menyatakan bahwa kendati COVID, roda pemerintah tetap berjalan. Mudah-mudahan semuanya lancar, tapi kita tentu berharap beliau bisa aktif untuk memimpin Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu saja kita semua harus berhati-hati, tetap melaksanakan 3M yang disarankan pemerintah, maupun 3M tradisi kita di masyarakat, yaitu mengaji, mengabdi, dan membela Islam. Amin. Ya, kalau kita bicara posisi masyarakat Betawi, tadi Bang Beki sudah menyampaikan secara komprehensif sebenarnya. Saya mau menambahkan pada beberapa aspek saja terkait dengan 7 unsur kebudayaan. Kuncara Ningrat menyebut 7 kebudayaan, Klub juga menyebut 7 unsur kebudayaan, dan Anda coba searching, itu ternyata Bang Khair udah pernah nulis ini dengan sangat sempurna ya. Nah, kita coba memahami pemikiran para ahli terkait dengan kebudayaan Betawi pada aspek adat, budaya, dan kemasyarakatan. Nah, tadi penting yang disebut oleh Bang Azhari itu bagaimana kita melakukan metamorfosis. Perubahan kekuatan budaya kita menjadi kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Justru disinilah sebetulnya pangkal soal kenapa Betawi semakin termarginalisasi. Karena kekuatan budaya kita itu belum kita morfosa. Ya. Aturan yang ada itu belum cukup untuk menunjukkan bahwa aspek kebudayaan, misalnya kuliner Betawi, dari sebuah budaya hasil karya cipta putra-putri Betawi, menciptakan masakan-masakan khas Betawi, tapi itu kemudian bermetamorfosis menjadi kekuatan ekonomi. Ya. Metamorfosanya sebetulnya undang-undangnya sudah ada, regulasinya sudah ada. Perda tentang kebudayaan Betawi itu mewajibkan semua hotel misalnya untuk menyediakan minuman makanan Betawi, ya. Dan juga kesenian Betawi. Tadi Bang Yahya itu puisi luar biasa itu ya. Puisi itu menggambarkan perubahan sosial masyarakat Betawi dari dapur. Ya. Saya tercengang gitu dengerin tadi ya. Sekarang kita nggak kenal lagi dangdang, nggak kenal lagi kukusan, nggak kenalin lagi ceret, nggak kenalin lagi berbagai macam
itu juga bagian dari budaya sebetulnya yang disebut dengan teknologi dan peralatan yang digunakan untuk kehidupan manusia. Itu sudah berubah sama sekali memang. Istri kita, kalau Ani lumayan Bang, bini Ane masih ngulek, masih bikin cabe, bahkan masak juga kadang kita pakai kukusan, kagak pakai rice cooker, karena ternyata masak nasi pakai kukusan itu jauh lebih sehat. Airnya itu asapnya itu tidak kemudian meluap, dan itu kadar karbohidratnya semakin berkurang. Suara saya jelas ya? Ini kok ada kayak dari langit gitu. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, saya lanjut. Jelas, Bro. Nah, puisi Bang Yaya itu benar luar biasa. Saya mau beli bukunya 10 ya untuk perpustakaan di di UMJ gitu. Juga mungkin nanti kapan waktu Bang Yaya baca puisi yang semuanya berangkat dari metamorfosa kebudayaan tadi. Nah, kalau kita lihat posisi kita itu dalam kaitan yang luas ya, budaya Betawi ini memang spektrumnya itu tidak hanya Jakarta, tapi di luar Jakarta. Bahkan sangat berdekatan dengan budaya Melayu. Namun dari sisi bahasa, kalau budaya Melayu digunakan dalam acara formal, itu masih tampak formalisme dari bahasa tersebut. Tetapi coba bahasa kita digunakan di dalam bahasa yang resmi, sambutan gitu ya. Bapak, Ibu, Bapak, Nyak, semuanya kita pakai bahasa Betawi yang pas gitunya. Pertama-tama berkenakan Ane mau nyambut semua lo yang pada datang. Jadi terasa agak kurang formal gitu ya. Beda dengan bahasa Melayu ya. Nah, posisi bahasa kita itu juga belum memiliki posisi bahasa seperti halnya bahasa Jawa dalam tradisi, dalam kebudayaan bahasa Indonesia, dalam politik bahasa Indonesia misalnya ya. Bahasa kita lebih banyak digunakan dalam suasana informal. Termasuk termasuk acara-acara seremonial Betawi, itu jarang sekali bahasa kita digunakan. Sehingga acara ini pun bahasa kita lebih banyak pada bahasa umum ya, bahasa formal. Tapi dalam konteks tertentu, dulu pernah ada MOU antara kita sama PLN kalau nggak salah Bang Beki ya, yang pakai bahasa Betawi asli gitu ya. Memang terasa aneh formalitas bahasanya itu. Tetapi itu kan soal rasa ya. Suatu saat ketika masyarakat sudah mulai bisa menerima, maka orang terbiasa dengan menggunakan bahasa yang memang menjadi arus komunikasi kita semua. Nah, dari sisi ini tampaknya bahasa kita juga perlu kita seriusi untuk membuat satu formalitas bahwa ini bahasa kapan digunakan dalam konteks tertentu ya. Mungkin tradisi-tradisi baru sekarang terbatas perkawinan, tapi dalam acara adat Betawi barangkali ya, acara-acara gerbang dan sebagainya, ini harus kita budayakan. Diperkenalkan lagi kosakata yang banyak hilang dalam tradisi kebudayaan kita. Yang pertama itu. Yang kedua, tadi, proses marginalisasi orang Betawi itu dari sisi mata pencaharian. Ya. Dulu, saya kira kita semua mengalami masa di mana mata pencaharian orang Betawi itu ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ya, ada yang jadi pegawai sedikit sekali. Karena apa? Karena orang Betawi tercukupi dengan lingkungan alam yang membuat mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sekarang kita mau cari susu udah susah. Dulu pergi ke Mampang ketemu susu. Ya. Kita mencari kuliner yang asli Betawi pun sekarang semakin sulit. Ya, pabrik susu udah bergeser ke Jakarta Timur, di daerah mana itu ya? Anda pernah kunjungin ya. Dulu, dan susu itu menjadi minuman penting bagi masyarakat pada saat itu. Sekarang semua sudah serba kalengan. Kalau dulu kan susu sangat murni dari sapi, hanya diproses yang tidak terlalu rumit, ya, masih segar diminum oleh masyarakat dan sehat. Nah, tanah-tanah kita itu sudah bergeser, bergusur.
Dan ini yang dalam konteks tertentu disebut sebagai apa yang disebut dengan kemiskinan struktural. Masyarakat asli Betawi itu terpaksa tergusur karena hegemoni pembangunan kota Jakarta. Ya. Dulu orang Betawi masih ada di Senayan. Dari Senayan bergeser PCK, ada Kebayoran, ada ke Tebet. Dari Kebayoran bergeser lagi ke Ciputat, Ciputat sekarang ke Parung, Parung terus. Ini terjadi karena memang kita ini bukan masyarakat yang bisa berkompetisi. Dimanapun masyarakat, ketika dia tidak bisa berkompetisi dengan realitas kehidupan di kota itu, maka dia akan tergusur. Tidak hanya Betawi, Melayu di Medan itu tergusur ke Binjai, Delhi dan sebagainya. Bahkan Jawa di Jogja itu tergusur ke Sleman, ke Sleman, itu daerah satu lagi Bantul ya. Wonogiri, ya, kota itu sekarang dikuasai oleh masyarakat yang sangat heterogen. Tapi Jogja masih memiliki kekuasaan kebudayaannya karena apa? Karena ada kultur dominan. Nah, kita di Jakarta, sayangnya memang persoalan itu diperparah dengan, kalau kita lihat posisi masyarakatnya, diperparah tadi yang Bang Beki pada bagian akhir mengemukakan itu bahwa kita tidak punya kultur dominan, kita tidak memiliki satu entitas yang solid untuk menjadi sebuah kekuatan yang diperhitungkan. Ya. BAMUS, ya, dengan tidak bermaksud mengatakan bahwa ini pecah ya. Tapi memang pada kenyataannya ada BAMUS versi Pak Lulung, ada BAMUS versi Bang Oding, yang dua-duanya mempunyai pengaruh kuat dalam kemasyarakatan Betawi. Tetapi dan akhirnya penyelesaiannya satu bikin nama lain dan satu lain. Jadi memang agak sulit entitas ini menjadi satu kesatuan karena apa? Karena lahirnya pun dari kebudayaan yang beragam. Ya. Lahir dari kebudayaan yang beragam. Dan karena dulu kebanyakan masyarakat Betawi itu dimanja oleh lingkungan alam, sehingga tidak mengejar pendidikan yang lumayan, pada akhirnya ketakmampuan berkompetisi itu membuat mereka tergusur, ditambah lagi tidak ada kesatuan kolegial kepemimpinan adat, ya, kalau disebut sebagai sebuah adat, dan memang kita hampir tidak memiliki hukum adat. Jadi banyak persoalan yang selesai tidak bisa diselesaikan secara adat. Kalau di Sunda itu ada banyak persoalan seperti dulu penggalian situs di Jawa Barat ya, Menteri Agama dulu itu selesai di tangan ketua adat. Tapi di Jakarta banyak persoalan dan tidak bisa diselesaikan ketua-ketua kita. Orang-orang tua kita pun tidak memiliki kesatuan visi tentang bagaimana memajukan Betawi kita ini. Nah, lahirnya Gerbang kan sebetulnya saya ingat ketika itu rapat kita di Gadok ya, tokoh-tokoh kumpul semua. Lahirnya Gerbang itu adalah salah satu tujuan kita untuk mengembangkan kapasitas dan kapasitas SDM Betawi. Tanpa benar Bang Beki, kita tidak akan memberikan urusan politik memang. Tapi barangkali metamorfose dari kekuatan budaya menjadi kekuatan ekonomi itu yang perlu kita pikirkan. Nah, kita pun ketika BAMUS itu jadi serba rikuh ya. Pak Azhari ditawari untuk masuk ke salah satu, ini saya pun ditawari, tapi saya memilih untuk tidaklah, cukup di Gerbang saja. Dan Gerbang ini mudah-mudahan tidak lahir sebagai kompetitor bagi organisasi manapun, tapi kita lahir dari sebuah kerangka pikir untuk memikirkan Betawi yang berkemajuan. Betawi yang memikirkan perubahan ke depan, kita tidak memikirkan ke belakang, memikirkan perubahan ke depan. Dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan SDM yang memenuhi kualifikasi untuk bisa berkompetisi. Kita masuk pada ruang kebudayaan yang mengubah masyarakat kita dari mengubah cara berpikir dan cara bertindak, sehingga kemudian kita Betawi betul-betul diperhitungkan. Saya kira elaborasi dari sini masih panjang sekali, karena kita belum menerjemahkan kekuatan budaya tadi menjadi kekuatan ekonomi. Ketika saya dipercaya menjadi asisten deputi, saya pernah mengundang Gerbang dan kita memikirkan bagaimana kita menciptakan sentra-sentra kebudayaan Betawi
Sehingga orang kalau mau pulang dari Jakarta, mau cari oleh-oleh dari Betawi itu mana? Gampang, segampang ketika orang pulang dari Bali mencari kresna. Nah, ini salah satu bentuk metamorfosa dari kekuatan kebudayaan menjadi kekuatan ekonomi. Kalau kita ingin tahu bagaimana petata petitih, pantun, lenong, puisi anak-anak Betawi, kita punya satu tempat untuk atraksi, ya. Bang Yaya, saya kira karyanya ini kalau kita publikasi luas ya, itu akan menjadi satu satu hal yang bisa menggerakkan ya kebudayaan itu menjadi kekuatan ekonomi. Nah ini mari kita pikirkan ini, yang lain silakanlah mereka memikirkan pada arenanya. Kita tidak akan bicara di ranah politik, tapi bantuan dari teman-teman di BAMUS sangat kita butuhkan dalam rangka apa? Mengawal perda, mengawal lahirnya pergub, mengawal lahirnya lain-lain, dan kita kemudian mengisi itu. Ya, kita kan seringkali bisa membuat undang-undang, membuat peraturan, membuat yang lain, tanpa bisa mengisi. Mau kita isi apa itu pergub, perda dan sebagainya. Nah, dari sini saya kira akan lahir entrepreneur muda Betawi yang tentu saja kita tidak bisa lepas dari bantuan pemerintah. Tapi bagaimanapun saya mengajak kita yang Betawi ini mempunyai kemampuan sendiri untuk tidak membungkuk-bungkuk pada kekuasaan, tapi juga tidak berkaca pinggang gitu. Jadi kekuatan yang kita miliki kita ciptakan untuk memikirkan sentra-sentra kebudayaan yang ada di seluruh wilayah kota. Belum ada sama sekali kita ya. Selatan di mana, pusat di mana, dan itu tentu melalui lobby-lobby politik yang bisa dilakukan oleh teman-teman di BAMUS, dan kita di gerbang menyiapkan demand supply-nya. Demand diciptakan oleh pemerintah dan kita menciptakan supply-nya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum kecuali kaum itu yang mau merubahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Agus Suradika atas penyampaian materi kuliahnya. Selanjutnya kami persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand atau bisa langsung dibuka mute-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mau bertanya. Bang Sarnadi itu pelukis kita, Bang. Ya. Terima kasih Bang Agus Suradika penyampaian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa saya bicara ya? Bisa Pak, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat materi yang luar biasa dari Bang Asari, Bang Beki, Bang Agus Suradika. Bicara masalah budaya, kebudayaan, seni dan budaya. Sebetulnya faktor-faktor ekonomi lah yang paling menantang di dalam seni budaya. Kalau ekonominya bisa makmur, eksis, di sana budaya akan eksis. Jadi faktor ekonomi menentukan sebuah kebudayaan akan bisa eksis, bisa maju, baik seni-seni tradisinya maupun seni-seni modernnya atau kontemporernya. Kita ambil contoh, misalnya di Jepang. Di Jepang itu seni tradisi terpelihara dengan baik, seni kontemporer juga terpelihara dengan baik. Juga di Korea itu juga maju karena faktor-faktor ekonomi. Di Amerika lebih awal lagi. Itu dari mulai seni tradisi, bicara tentang tradisi seni rupa barangkali, ke modern dan ke kontemporer. Mereka mengisi gedung-gedung galeri-galeri internasional. Baik ini seni rupanya maupun seni
musik, dan tari. Jadi saya melihat bahwa faktor ekonomi harus didahulukan. Karena dari faktor ekonomi yang maju, otomatis seni budayanya akan maju. Ketika faktor ekonominya lemah, otomatis dia akan lemah seni budayanya. Itu kata kuncinya semacam itulah. Seperti apa yang Bang Agus Suradika katakan tadi, bahwa penduduk asli akan tergeser. Memang itu bukan terjadi di Jakarta saja. Di Yogyakarta, Surabaya, bahkan di kota-kota dunia. Penduduk-penduduk asli itu akan terpinggir karena memang kalah bersaing dengan para pendatang. Pendatang itu dengan budaya etos kerjanya yang tinggi, dia akan menguasai kota-kota besar. Di mana saja ini? Di Jogja tentu saja, penduduk Jogja tergeser semua. Ke Kulon Progo, ke Bantul, ke Sleman, dan ke pinggiran-pinggiran. Mereka-mereka atau penduduk asli yang punya kecerdasan, punya pendidikan yang tinggi, mereka bisa bertahan, bisa eksis di kotanya. Mereka tidak tergusur. Karena SDM mereka memang bagus. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana penduduk asli itu bisa bersaing dengan para pendatang yang notabene mereka memang betul-betul sudah siap dari daerah masing-masing. Artinya pendatang-pendatang itu di samping ada juga yang tidak ada SDM-nya, mereka akan jadi beban kota di mana saja. Tapi mereka yang SDM-nya mumpuni, mereka akan menguasai kota. Dan ini sudah, saya pikir ini sudah banyak terjadi. Jadi kembali ke budaya Betawi, seni budaya Betawi, dia akan eksis, akan maju, akan bisa bersaing dengan budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara maupun di dunia. Kalau ekonomi Betawinya juga maju. Jadi saya pikir faktor-faktor ekonomi ini harus dikembangkan. Mungkin di Gerbang Betawi ada Bang Asari. Ini yang fokusnya memang di pengembangan ekonomi. Barangkali ini bisa mensejahterakan bukan saja kepada anggotanya, tapi keseluruhan masyarakat Betawi. Ini butuh kerja keras faktor-faktor ekonomi ini, karena persaingannya juga lebih keras daripada persaingan budaya. Budaya adalah sebuah pekerjaan yang tentu saja tidak menghasilkan income. Tidak menghasilkan income. Artinya kalau seorang pelaku-pelaku seni bisa hidup dari keseniannya saja, itu sudah bagus sekali. Nah, ini adalah sebuah tantangan bagaimana pelaku-pelaku seni budaya Betawi itu tidak usah disponsori, tapi mereka bisa hidup secara layak dengan profesinya masing-masing. Nah, ini kan perlu sekali kekuatan-kekuatan di dalam bidang masing-masing untuk menjadi yang terbaik, gitu. Sehingga mereka bisa bargaining dengan pemerintah, penguasa. Artinya penguasa memang membutuhkan kesenian tersebut, begitu. Bukan mencari sponsor, tapi menguasai kesenian tersebut, dan pemerintah akhirnya membutuhkan itu. Itu terjadi di bidang seni rupa, seni musik, seni tari. Kalau memang bisa eksis, bisa bagus, itu akan bisa mandiri dan bisa menjadi sparring partner dengan pemerintah. Begitu. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Sarnadi, saya kira yang Abang sampaikan itu benar banget. Jadi, tapi memang menciptakan kekuatan ekonomi itu memerlukan satu
persiapan yang matang. Dan jalan untuk ke sana, saya kira jembatannya itu sudah ada. Tinggal memang kita barangkali di Gerbang Betawi ini sekaligus menjawab juga pertanyaan yang ada di dalam chatting ya. Lalu kita ini what next, setelah ini kita apa gitu. Nah, saya menyarankan tadi untuk membangun kekuatan ekonomi yang disarankan oleh Bang Sarnadi. Ini memang siklus yang tidak berujung. Kekuatan ekonomi bisa melahirkan orang-orang cerdas karena dengan demikian mereka bisa sekolah, karena sekolah juga butuh biaya. Pendidikan akan menyebabkan orang memiliki ukuran kompetitif dan pada akhirnya dia akan bisa bersaing dengan lingkungan di mana dia tinggal. Persaingan yang bisa mereka lalui itu akan menciptakan lagi kemajuan roda-roda ekonomi. Dia membentuk satu siklus tak berujung. Nah, oleh karenanya kita sudah memiliki jembatannya itu berupa regulasi yang ada di Pemda DKI. Dan pemerintah DKI memiliki keseriusan dalam merumuskan undang-undang, peraturan, tetapi belum terampil untuk menerjemahkan aturan itu yang kemudian bisa menyiapkan peluang bagi para pegiat kesenian Betawi, kebudayaan Betawi, kuliner dan sebagainya, yang kemudian mempertemukan, istilah saya itu ketika saya menyarankan pada Gubernur Wagub, kita harus menjadi Pemda DKI, harus menjadi penemu antara supply dan demand. Pemerintah lah yang menciptakan demand-nya, kita menciptakan supply-nya. Nah, itu saya kira harus ada kalkulasi yang mendalam dan barangkali ke depan ini kita menghitung opportunity yang ada itu. Lalu kita seperti gini, Bang Sarnadi itu lukisannya luar biasa ya. Dan harganya pun kalau dilelang itu bisa mahal itu. Saya sempat membeli lelangan lukisan Bang Sarnadi dalam acara di Taman Mini ya. Saya main musik, kus-kusan, ada bang band, anak bang band dan sebagainya, banyak grup band itu. Lalu lukisan Bang Sarnadi kita jual lelang gitu ya. Kebetulan tawaran saya dulu yang paling tinggi, jadi bisa punya lukisan Bang Sarnadi. Sekarang saya pajang di Gadok, di Gadok. Nah, acara-acara seperti ini yang masih di-create oleh institusi, ya bisa pemerintah, bisa juga kita, ya. Sehingga kemudian itu nanti membuka peluang untuk menjadikan terjadi transaksi ekonomi. Misalnya lagi pameran-pameran, festival condet, festival kemang, festival segala macam festival itu bisa kita create baik dengan modal kita sendiri pada masyarakat Betawi maupun yang memang di-create oleh pemerintah DKI. Jadi semakin banyak event itu akan terjadi transaksi-transaksi ekonomi. Yang kedua, yang berikutnya misalnya UKM ya. UMKM kita ini sebenarnya punya power 15% dari di mall-mall itu masih disiapkan untuk usaha menengah kecil dan saya kira kita bisa mengisi di situ. Jadi banyak yang bisa kita lakukan, tapi memang harus ada yang meng-create ini mempengaruhi kebijakan dan saya kira banyaknya organisasi itu mungkin suatu saat memang harus kita pilih dan pilah. Harus ada keberanian untuk mengatakan bahwa ini partainya jangan sampai 100, cukup partainya 3 aja misalnya gitu. Sehingga kemudian, dan kata Bang Beki benar itu, kalau terlalu banyak organisasi itu akan menyebabkan kita ini kecil dan nggak punya makna. Ya. Saya malah curiga jangan-jangan orang pengen Betawi itu banyak organisasi. Sehingga nggak bisa kemudian mempunyai power yang ikut dalam game tertentu. Nah mungkin BAMUS itu ya kita dorong lah untuk supaya satu aja lah begitu ya. Walaupun sekarang kenyataannya sudah satu yang diakui. Tapi kan udah berani belum tuh gubernur menyalurkan dananya ke BAMUS. Pemerintah juga khawatir ketika menyalurkan dana itu takut salah kan gitu ya. Jadi memang kita ini belum kompak. Nah, kekompakan itu nanti harus kita tunjukkan dalam sebuah organisasi itu tadi. Nah, saya kira saya belum tahu formulasi yang lebih teknisnya,
Tapi barangkali suatu saat bolehlah kita kumpul 5-6 orang, membuat rinci kegiatan-kegiatan yang bisa kita untuk introdusir untuk terjadinya transaksi ekonomi tadi. Dan benar kata Bang Sarnadi, suatu saat kalau kekuatan ekonomi kita tinggi, maka ya kita akan mempunyai posisi tawar yang cukup tinggi juga gitu. Kan sebenarnya kenapa kelompok masyarakat tertentu sangat mempengaruhi keputusan politik ya, itu karena dia mempunyai posisi tawar yang tinggi karena kekuatan ekonomi mereka yang juga cukup tinggi. Kita barangkali 30 tahun yang tadi Bang Beki ceritakan itu, mudah-mudahan, itu tahun berapa ya Bang Beki? Ya, mungkin 20 tahun ke depan ya kita udah bisa ada perubahan yang signifikan. Paling tidak kita hitung satu generasi untuk bisa mengubah wajah Betawi secara ekonomi tadi yang disarankan Bang Sarnadi ya. Saya kira itu ya, sekaligus juga pertanyaan beberapa teman di chatting saya kira terjawab. Yang perlu adalah implementasi dari menciptakan ruang untuk terjadi transaksi-transaksi ekonomi berbasis pada kebudayaan Betawi. Bang Yaya, kasih ya, jadi menurut saya sih begini, Bang Sarnadi oke, tapi yang paling pokok di dalam masyarakat kita itu memang kepemimpinan. Pemimpinan kita payah, kita bisa ditaker. Bamus pecah begitu, itu juga bisa ditaker. Lo gua kasih hibah 5M udah aman, yang lain-lain juga begitu. Jadi faktor kepemimpinan ini yang paling utama menurut saya. Sehingga power pemimpin kita inilah yang bisa bernegosiasi dan merawat masyarakatnya dan bisa bernegosiasi dengan siapapun. Pemerintah sekarang ini saya rasa sewenang-wenang ya kepada kita, kepada Betawi. Misalnya di dinas kebudayaan itu juga sewenang-wenang kepada kita. Sudah jelas misalnya ada perda ini, perda itu, perda ini, perda itu yang bekerja secara totalitas misalnya mengurusi kebudayaan. Kok tiba-tiba dianggap tidak ada, dinolkan. Itu seperti apa? Karena memang kita kepemimpinan kita. Seperti tadi Bang Beki bilang memang ada 24 orang kita di DPRD. Tapi mereka masih kopong perihal kebetawian. Dan mereka masih diajarin tentang kebetawian. Nah karena mereka kopong begitu, karena memang nggak ada pemimpin yang mereka mesti nyender kemana. Melakukan pembukaan ideologinya dari mana, mereka itu bingung. Jadi saya pikir nanti Bang Jul juga udah nyengir tuh, dia udah kesal tuh bagaimana ideologi Betawi itu nggak ada pada orang kita semuanya. Bisa kita takar semuanya itu, ketua-ketua ormas yang didaftar kemana ada 147 itu orang bisa dibayar semua, orang nggak punya ideologi, kosong. Jadi kalau mereka nggak kosong, tentunya mereka bergabung pada grup kita, pengajian kita sekarang ini gitu kira-kira. Jadi kepemimpinan itu harus kita bikin, gimana pun caranya kita bikin. Wa'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Jadi saya prinsipnya itu, pemimpin itu harus kita bikin dan harus memberikan contoh semuanya kepada kita. Begitu Bang. Iya, luar biasa Bang Yahya ini. Iya. Asli benar. Kayaknya Bang Jul udah mau ngasih komentar nih, Bang Jul nih. Saya mau ngomong, bisa nggak nih? Iya, kalau boleh. Boleh Bang. Bang Jul dulu ya. Habis ini siapa? Yeah. Bu Jami, Mbak Jami, saya langsung aja diskusi ya. Saya pimpin diskusinya. Bahwa kalau Jami yang mimpin, Bang Yahya melotot melulu dari tadi gitu, Anda lihat. Ya, pedas Bang Yahya. Ayo Bang Jul. Boleh, Bang Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ini menarik banget ini kuliah Betawi ini ya. Jadi saya kalau ingat Bang Yahya tuh suka senyum-senyum. Bang Beki juga tahu tuh. Bang Yahya sama Bang Suja itu dulu waktu saya nikah, dia yang berbalas pantun berduaan tuh, ya kan? Jadi kalau ingat dia tuh ingat balas pantunnya aja itu yang bukan main itu Bang Yahya. Sekarang luar biasa nih seniman kita itu. Nah, menarik dari topik yang dibicarain ini, saya mau lihat dari sisi aspek pendidikan. Nah, ekonomi memang betul, seperti yang dikemukakan oleh Bang Sarnadi, Bang Agus juga. Tetapi pendidikan, kalau saya boleh sharing ya, itu waktu tahun berapa, saya udah lama banget tuh ke Vietnam. Waktu itu kita ke Vietnam,
kita pengen tahu kenapa itu Vietnam sekarang jumlah universitasnya udah 2,5 kali lipat dibandingin kita. Vietnam. Nah, itu artinya kan luar biasa. Ya, luar biasanya gini. Rupanya masing-masing kota, Pemdanya itu membangun universitas kota, universitas Pemda. Duitnya dia dapat dari mana? Dari perusahaan-perusahaan. Kita tahu sendiri. Sekarang Samsung tuh pabriknya yang paling gede itu di Vietnam. Itu diminta sama dia suruh bikin universitas. Nah, ketika kita samperin tuh universitasnya, memang kalau kita bilang kualitasnya kita nggak kalah dari mereka. Bahkan mungkin kalau saya boleh sombong dikit, kita masih lebih di atas dia deh. Tapi semangatnya dia dan rasa percaya dirinya dia itu, bahwa dia itu udah jadi mahasiswa dan bakal jadi sarjana yang bakal melambung di dunia, itu ditanemin banget value itu. Jadi nggak ada rasa minder buat dia. Ngadepin orang-orang asing, ngadepin forum-forum internasional, itu rasa percaya diri mereka tuh kuat banget. Dan itu didukung oleh Pemdanya. Bukan cuma oleh Pemda, tetapi juga saya tanya, ini dananya kan gede untuk bangun universitas yang menyekolahin orang sampai ke tingkat perguruan tinggi. Dia bilang begini, ketika calon mahasiswa itu mendaftar, dia tanya pendapatan orang tuanya. Kalau yang dia anggap pendapatan orang tua sosial ekonominya agak tinggi, dia minta untuk mensubsidi ke bawah, ke yang apa namanya, yang nggak mampu. Berapa subsidinya? Sukarela dia bilang. Tapi ternyata banyak yang mau mensubsidi, sehingga akhirnya komposisinya itu bisa 70-30%. Jadi yang 30% itu disubsidi oleh yang punya duit 70%. Itu luar biasa. Nah, pola-pola seperti ini saya keinget zaman kita aktif foto di KMB ya, Bang Beki ya. Ya. Di KMB itu kita buat itu saya masih ngerokok ya. Buat ngerokok aja masih ngeteng sama Bang Nanang tuh kadang-kadang. Buat ngerokok. Tetapi emang sekarang udah nggak ngerokok, Bang? Waktu itu, sekarang udah nggak ngerokok. Bagus. Udah berhenti. Udah berhenti. Udah berarti sakit. Tuh melin bini. Bukan sakit. Nggak dikasih orang yang masih sehat yang ngerokok tuh. Iya Bang, lanjut Bang. Ya, jadi waktu itu kita jadi mahasiswa tahu sendiri duit kita berapa ya kan. Tapi kita mampu nyekolahin, bayarin kuliah teman-teman kita waktu itu. Saya ingat. Turunan kita tiap bulan tuh. Gitu. Bisa kita nyediain beasiswa itu buat beberapa teman kita ya, Bang Beki masih ingat tuh kalau saya. Nah, solidaritas, semangat yang kayak begini itu yang menurut saya value-nya ini perlu kita pompain. Karena kita bikin program, tetapi soul atau jiwa semangat yang kayak gini nggak dipunyain, kagak jalan juga di program. Ini yang menurut saya gerbang itu sebagai banyak intelektualitas, banyak inteleknya di sini, itu bisa menjadi apa namanya gerbong utama lah ya, yang bisa narik gitu. Jadi Bang Asari udah punya tuh program-program peningkatan ekonomi. Tetapi Bang Asari kalau saya boleh usulin, di dalam program-program ekonomi itu dicantumin juga tuh untuk pendidikan. Harus ada itu dana untuk pendidikan. Kalau enggak, kalau kita nggak mulai kayak begitu, kalau zaman dulu kan saya lihat dulu, zaman dulu babe-babe kita itu tanahnya banyak. Itu mau sekolah tinggi-tinggi, dia bilang ngapain capek-capek? Tanah segini banyaknya lurusin aja di tanah. Gitu. Kalau sekarang tanahnya udah kagak ada, anaknya mau sekolah, susah, kebalik yang terjadi. Makanya terjadi marginalisasi kata Bang Beki. Kalau saya sih sekarang saya tanamin ke anak-anak. Kita di Depok, tahun depan kita balik ke Betawi. Kita mesti balik. Jangan terus kita balik ke Betawi. Sama kayak semangatnya Mbok Tuti sama Bang Sam. Mau balik lagi ke Betawi. Nah, mudah-mudahan. Jadi saya bilang ada beberapa poin. Pertama, semangat. Percaya diri. Jangan minder. Semangat, percaya diri, dan apa ya, togetherness gitu. Semangat togetherness itu, kebersamaan itu harus kita bangun.
Karena dulu kita di KMB seperti itu, kita bisa survive gitu. Kita bisa survive dengan segala keterbatasan kita. Nah, semangat itu yang kemudian menurut saya harus menjiwai sehingga program pembangkitan ekonomi dan juga pendidikan ini bisa jalan ke depannya. Jadi generasi-generasi kita itu harus lebih lebih dipompa lagi semangatnya dengan di gerbang itu ada yang namanya nilai dasar perjuangan ya, NDP. Nah, itu yang mesti kita gerakan gitu. Kalau nggak kayak gitu ya nanti anak-anak kita, generasi di bawah kita itu akan jadi generasi-generasi yang kalau nggak dia songong, dia minder. Jangan kita jangan sampai punya generasi yang kayak gitu. Kita mesti punya generasi yang unggul ke depannya. Itu yang kita mau. Barangkali sementara itu dulu sharing dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, saya kira benar. Yang Bang Jul bilang benar ya. Ekonomi, pendidikan itu dua hal yang sangat penting. Tapi memang dua-duanya bisa dibolak-balik. Membangun kekuatan ekonomi sehingga orang bisa sekolah juga bisa. Nah, kalau pengalaman organisasi-organisasi keagamaan seperti NU Muhammadiyah itu memang berangkatnya dari pendidikan dulu. Dan kemudian terutama Muhammadiyah misalnya bikin universitas itu implikasi luasnya itu ada hotel, macam-macam lah. Sehingga terjadi transaksi ekonomi. Ya, barangkali boleh juga kita pikirkan gerbang Betawi, kita metamorfosa menjadi yayasan atau PT, kita bikin di situ sekolah-sekolah yang kita share aja, Bang Jul zakatnya tiap bulan masuk ke situ, saya zakatnya masuk ke situ, semua masuk ke situ zakat-zakatnya. Dan kalau udah share lebih dana ya kita masukkan ke sana melalui pendidikan. Saya sepakat tuh Bang, itu pendidikan memang fundament ya. Kalau kita bicara ekonomi, orang baru bisa melakukan transaksi ekonomi itu kalau dia memang punya lapangan, dan dari situ dia mempunyai kekuatan untuk bisa pendidikan terus secara siklus seperti itu. Barangkali mulai kita pikirkan lah. Jadi betul-betul yang namanya kebetawian itu kita ciptakan. Misalnya sekolah dasar Betawi 1, sekolah dasar Betawi 2, yang kita punya aset lahan dan sebagainya. Kalau ada Pemda nganggur kita boleh pinjem. Nah ini yang saya maksud, langsung aja kita buat itu. Bang Sarnadi misalnya punya kemampuan melatih melukis, bikin sekolah pelukis Betawi, misalnya gitu ya. Tempatnya bisa di mana kita cari dan kita bantu pasarkan gitu. Siap. Sehingga gerakan gerbang Betawi kita ini betul-betul sekarang sudah mungkin setelah ini kita masih ada banyak kuliah nih, nanti ada kuliah Bang Sarnadi, kuliah di level pemikiran. Tapi existing gerakannya itu namanya gerakan ya, gerakan kebangkitan, kita harus bergerak nih. Sekarang baru bergerak di tataran pemikiran, tapi gerakannya itu sudah di tataran praksis ya, tindakan seperti yang dilakukan oleh banyak organisasi. Nah saya kira tadi gagasan Bang Jul, kalau kita mau concern juga di pendidikan, ya mulai aja Bang kita bikin sekolahan gitu ya, yang isinya pertama mungkin kita aja yang ngajar semua, Bang Jul ngajar apa, saya ngajar apa. Terus kemudian ini bisa bergulir anak-anak Betawi yang mau sekolah yang nggak mampu ya, yang nggak mampu kita gratisin, yang kaya ya bayar. Jadi apa istilah tadi terjadi subsidi silang. Ini saya kira gagasan dahsyat ya, yang kalau diimplementasikan bisa kita lakukan. Dan nggak usah nunggu orang lakukan ini. Kita di gerbang kita bikin pelan-pelan gitu. Nanti untuk urusan kepemerintahan daerahnya itu Bang Beki yang punya banyak jaringan itu, supaya juga dialokasikan. Ya, artinya gini, kalau saya mengajak kita nggak usah bungkuk-bungkuk pada pemerintah, tapi juga nggak berkaca pinggang ya. Potensi kekuatan yang kita miliki, ya kita kembangkan aja di situ. Gitu saya kira Bang Jul, mau Bang Sarnadi. Ini udah jam 3 mau asar nih. Ngomong dikit bisa nggak? Oh boleh. Bang Rahmat. Ya, Bang Rahmat Sadli, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya menarik ya. Jadi saya ngikutin diskusinya nih, gerbang Betawi saya ngamatin dari mulai pembentukannya, mulai dari para pendirinya, almarhum
Bang Pendi yang selalu semangat, selalu ingat. Jadi saya ngamatin ya bahwa Gerbang Betawi ini dahsyat dari sisi orang-orangnya, keuangannya juga bagus ya. Saya ingat tuh, jadi ketika pendiriannya aja dia bisa patungan sampai hampir 200 juta itu. Itu baru launchingnya doang. Dan ini kalau kekuatan ini bisa digabungin semua, benar tadi kata Bang Prof, bikinlah sesuatu yang nyata. Nggak usah harus gede dulu, kecil. Bikin perpustakaan yang Betawi dengan logo GB di kampus-kampus itu. Gitu. Jadi pusat studi Betawi ini juga kan belum banyak gerak gitu. Tapi GB kan punya uang gitu atau apa. Pakai nama GB-nya dirikan perpustakaan atau bikin kedai kecil atau apa gitu. Biar ini ada gerakannya dulu. Kan pemerintah nanti lihat kalau kita bikin karya. Nah itu baru kita dorong untuk misalnya pemerintah membantu kita atau apa. Jangan banyak nadah terus deh. Kan kita juga dilarang sama agama kita nadah terus di baik tangan di bawah gitu. Patungan saya pun rela walaupun saya orang kecil gini bisa bantu lah gitu. Artinya ikut nyumbang gitu. Nah itu yang penting. Harus ada, betul kata Bang Jul tadi, Bang Dr. Jul itu bahwa kita memang harus mulai kita patungan dulu, ngumpulin duit dulu deh gitu. Atau apa dengan manajemen yang bagus kan udah pada kali semua gitu. Dan saya pikir ini kekuatan yang besar lah kalau nanti mulai ada sekolah, saya support lah dalam misalnya bentuk apa kayak gitu. Yang lainnya minta buku atau apa, ngasih kentangnya gitu-gitu. Itu aja dari saya sih. Mudah-mudahan bisa terwujud lah. Jadi kalau untuk kebudayaan LKB, kalau untuk misalnya ekonomi dan beasiswa dan sebagainya GB. Itu digabungin jadi kekuatan besar. Kita nggak usah ngarepin yang misalnya BAMUS atau apa yang terpecah. Biar mereka sendiri nanti kalau memang ada perlu ininya kalau udah terjadi terbentuk baru kita bisa kerja sama dengan yang lainnya, mudah-mudahan bisa gitu. Yeah. Karena kan banyak jalan menuju Roma, saya pikir itu. Dan Betawi ini keren banget sebetulnya budayanya. Yeah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik Bang, ini juga ada bagus nih, langsung konkret ya. Bang Pasha ngusulin supaya dibentuk Betawi Institute. Wah keren. Kan nggak hotel gede. Mungkin Bang setelah Prof ini sedikit. Bang Beki, ayo Bang Beki lanjut. Silakan Bang Beki. Saya kira memang begini, ini yang banyak dilakukan oleh orang dan kita ya sangat tertinggal. Kalau kita perhatikan di Jakarta itu kan sebetulnya yang dimanfaatkan oleh yayasan-yayasan terutama yang non-muslim itu kan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki oleh pengembang. Mereka bayar atau sewa istilahnya kepada aset Pemprov. Seharusnya kita juga melakukan itu bisa. Misalnya tadi mau bangun sekolah, mau bangun restoran, mau bangun apa, kita cari aset-aset pemerintah yang agak strategis, itu kita bisa sistem sewa di badan aset gitu loh. Izin pakai bisa itu. Dan ya mudah-mudahan kita punya jalurnya begitu. Asal kembali kepada konsepnya ada. Misalnya apa? Pendidikan. Pendidikan yang seperti apa sih yang mau dibangun? Matengin. Nanti itu Gerbang bisa mengajukan kepada gubernur dengan konsep kemajuan SDM, ekonomi. Nah, yang saya lihat selama ini, ya mohon maaf, teman-teman kita yang di BAMUS ketika bertemu dengan katakanlah penguasa gubernur tidak bawa konsep, tidak punya gagasan, sehingga ya kita dibiarin aja udah kayak ayam di pelataran gitu loh, udah dikasih menir-menir gitu udah girang gitu loh. Ayam pelataran. Iya. Nah, bisa aja Bang Beki bener-bener. Iya, dikasih menir kita. Ngakak. Bagaimana? Karena dari forum ini dengan GB, dengan SDM yang luar biasa, pakar di sini banyak, akademisi banyak. Ayo buat konsep yang bidang pendidikan. Mau bangun sekolah seperti Bang Jo bilang, ayo seperti apa? Nanti tempatnya, lahannya. Di Jakarta Barat ada tuh sekitar 2 hektar, di sana ada sekitar 1,3 hektar. Itu semua orang itu yang kita punya, lihat itu gedung-gedung sekolah yang jadi sekolah-sekolah itu bukan lahan dia, itu lahan pemerintah. Gitu loh. Dia sewa gitu. Nah, ini sebetulnya saya pernah ngomong sama Prof Agus nih dulu nih, sama-sama waktu dengan almarhum masih ada gitu loh. Kita bisa melakukan itu. Ekonomi
Ini saya sudah bicara, ini nanti ini harus diperkuat. Kalau kitanya solid bisa. Misalnya gini, tim kan sedang direnovasi. Nanti akan jadi gedung pertunjukan internasional. Masa kita nggak dapat tempat sekitar 100 meter di situ yang kita bisa tampilkan, misalnya ada restorannya, ada tempat jual souvenirnya, ada batik Betawinya, dan itu kembali kita sewa gitu loh kepada pemerintah, nggak masalah. Tetapi kitanya tadi hadir dengan gagasan yang konkret gitu loh. Kalau kita datang dengan gagasan-gagasan seperti itu tinggal dieksekusi oleh para pimpinan itu gitu loh. Itu aja Bang, konkretnya. Terima kasih, Prof. Bang Prof, aneh mau share juga dong. Bang Idoy, Bang ya. Prof. Silakan Bang Idoy. Ya, kalau aneh mau share begini Bang. Buat abang-abang semua. Jadi aneh waktu zaman kuliah dulu. Jenggot atau bapak panjang aja, Doy. Iya. Jadi mohon maaf, aneh rada telat tadi ada urusan kerjaan. Jadi intinya begini Bang, Anda berharap dari kita semua, ini impian Anda sejak sedari SMA, kuliah gitu ya. Apa yang bisa kita bikin buat orang Betawi, buat masyarakat Betawi, itu bisa dengan berbagai cara. Nah tadi kan kalau yang udah dibahas sempat Anda dengar kan yang dampaknya kepada pendidikan, kepada perekonomian. Nah kalau yang Anda lakuin beda. Jadi Anda berprinsip begini, pada hari ini berkat dukungan banyak senior dan teman-teman di Betawi juga, Anda bisa merapat lah kepada kekuasaan di daerah. Tapi kemudian Anda pergunakan untuk cita-cita dan idealisme tentang kebetawian yang udah dari dulu Anda pikirin. Apa itu membetawikan Jakarta secara fisik? Dan hari ini alhamdulillah Bang Beki saksi hidup juga tuh. Bagaimana aneh mati-matian masuk ke dalam berbagai dinas untuk supaya infrastruktur kota Jakarta itu ada khas budaya Betawi. Dibayar? Kagak dibayar. Karena bukan sebagai konsultan, bukan. Tapi berkat hubungan dekat dengan kekuasaan tadi. Kenal. Contohnya, flyover, underpass, itu yang udah pada setengah jadi. Harusnya nggak ada rencanaan, tapi aneh ngomel-ngomel di situ. Ngomel-ngomel masuk kepada pemilik kebijakan, akhirnya bisa diubah tuh desain kebetawian, masuk tuh barang. Yang di Simpang Senen, yang bakalan nanti ada lagi di flyover Tapal Kuda, Tanjung Barat sama Lenteng Agung. Itu habis semuanya desain ornamennya aneh rontokin semua, aneh jadiin Betawi semua. Yang tadinya itu modernisme. Aneh marah-marah. Dan di situ benar-benar yang namanya soliditas, kekuatan gerbong di belakang, itu sangat mempengaruhi. Siapa itu? Kebetulan dalam konteks aneh tadi kan kebudayaan. Nah, gerbong yang paling mempengaruhi siapa? Lembaga Kebudayaan Betawi itu ada Bang Beki itu di situ. LKB emang. Nah, cuman dalam konteks ini kan kebudayaan, mungkin ya LKB. Tapi kalau kita bicaranya konteks yang lain, pendidikan, perekonomian, itu memang kita butuh image-image gerbong-gerbong di belakang kita yang membuat pengambil kebijakan atau pemilik source di Jakarta ini, ya, entah itu pemerintah ataupun swasta, itu takut dalam tanda petik untuk menolak permintaan kita. Nah, yang tadi sempat disinggung tuh, Bamus lagi pecah. Nah, itu ngaruh tuh. Kita dikelecehin tuh, dicemenin. Lu, tetua lu aja pada berantem di atas. Nah, saya nggak kurang akal. Di belakang saya LKB nih, bukan Bamus. LKB lebih valid lagi soal kebudayaan. Takut mereka. Apalagi ada tetua-tua yang udah ketahuan tuh. Anda dapat dari situ kagak. Bukan sebagai konsultan, tapi sebagai praktisi budaya mewakili LKB, mempengaruhi dan mewarnai kota ini. Kebetulan dengan bidang aneh arsitektur Betawi. Ya, itu share yang bisa aneh sampaikan ke abang-abang sekalian. Jadi kesimpulannya memang kita punya kebisaan, kita punya idealisme,
Tapi kita juga harus tahu cara masuknya untuk menerapkan, ya dalam hal ini tentunya pengambil kebijakan ya kekuasaan. Tapi juga ada gerbong-gerbong yang ada di belakang kita. Nggak bisa kita seorangan doang, ya halus ya, apel diketawain. Harus ada gerbong di belakang memang yang mempengaruhi. Saya kira itu, Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Idoy. Terus semangat. Iya, pokoknya itu kepala SKPD, kuntitin aja terus. Iya, Bang. Betul, Bang. Ya, makasih Bang. Ini udah asar. Saya kira Dr. Husni sama Mpok Jami udah catat semua. Tinggal nanti kita implementasi, buat rumusan yang lebih implementatif. Langsung nanti kita tindak lanjuti dengan tadi dukungan Bang Beki, itu banyak lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan. Kita mulai dari diri kita aja deh yang kita bisa lakukan nanti. Gitu Bang Azhari, saya kembalikan ke Mpok Jami. Sebentar ya. Baik. Terima kasih Prof. Agus. Bang Sanardi. Silakan, untuk Pak. Bang Beki, untuk tim segera direalisasikan Bang Beki, karena tim itu rohnya Jakarta. Sebelum yang lain-lain juga minta begitu. Siap. Terima kasih. Ya. Bang, itu soal tim juga belum kelar itu arsitektur Betawi. Bagaimana nasibnya itu? Ya, mesti sekalian didedas itu. Nah, jadi gini. Mungkin informasi sedikit lah sebelum ditutup, Pok. Jadi kemarin saya udah ketemu dengan Kepala Dinas Kebudayaan. Di tim itu ada 4 hal yang aspirasi yang akan kita sampaikan. Pertama, di dalam tim itu harus ada galeri Ismail Marzuki yang berisi karya-karya beliau. Yang kedua, yang Mbak sudah bilang, ada ornamen Betawi di dalam bangunan-bangunannya. Yang ketiga, kita ingin tadi ada showroom atau model toko yang bisa restoran atau souvenir Betawi. Dan yang keempat, aspirasi orang tua adalah mengubah ini itu menjadi Jalan Ismail Marzuki. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Beki atas penyampaiannya. Baik, Bapak Ibu, karena memang ini sudah asar, kita akhiri acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wajahmu mungil banget, Bang Yahya. Lagi kami ucapkan terima kasih. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yahya udah punya nomor telepon Jamile. Jamile. Udah, Di Bang. Japri aja, Japri. Iya. Ya, Bang Baki, makasih.